China baru saja membangun pabrik robot terbesar di dunia, dan apa yang terjadi di dalamnya terasa hampir tidak nyata. Saat ini, di Cina Selatan, mesin-mesin sedang membangun mesin lain 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat, tanpa tidur, tanpa manusia di lini produksi. Setiap 30 menit, robot industri baru keluar dari pabrik. Ya, setiap setengah jam, mesin lain siap menggantikan tenaga kerja manusia. Itu berarti lebih dari 17.000 robot per tahun. Dari satu fasilitas, cukup untuk menggantikan tenaga kerja seluruh kota kecil setiap tahunnya. Tetapi, untuk memahami bagaimana kita sampai di sini, kita perlu kembali ke masa lalu. Pabrik tanpa manusia. Bayangkan, Anda berdiri di luar sebuah bangunan besar di Foshan, Cina, yang membentang di ratusan lapangan sepak bola. Anda melangkah masuk. Tidak ada obrolan, tidak ada langkah kaki, tidak ada orang. Hanya dengungan rendah yang sinkron. Saat mata Anda menyesuaikan diri, Anda melihat deretan lengan robot. Ratusan, mungkin ribuan, bergerak dengan presisi yang luar biasa. Mereka memutar, mengelas, merakit, dan menempatkan komponen dengan akurasi mikroskopis. Dan kemudian Anda menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Setiap lengan robot ini sedang membangun lengan robot lainnya. Ini bukan sekadar pabrik. Ini adalah sistem yang menghasilkan mesin yang akan menggantikan manusia di berbagai industri. Dan ini baru permulaan. Membangun robot bukanlah hal yang sederhana. Setiap robot berisi ribuan komponen presisi, motor, sistem roda gigi, dan unit kontrol yang menjalankan perangkat lunak canggih untuk merakitnya. Anda membutuhkan alat-alat canggih, kamera bertenaga AI yang memindai cacat, forklift otomatis yang mengirimkan komponen tepat waktu, mesin presisi yang membentuk komponen pada tingkat mikroskopis, dan inilah kenyataannya. Semua sistem tersebut juga otomatis. Robot mengoperasikan. Robot dipelihara oleh tim kecil insinyur yang mengawasi layar alih-alih, bekerja di lantai pabrik. Pabrik tersebut memantau dirinya sendiri, memperbaiki kesalahannya sendiri, dan terus meningkatkan kualitas setiap hari menggunakan AI. Dan itu tidak pernah berhenti. Mengapa Cina melakukan ini? Kembali ke tahun 1990, China menjadi pusat manufaktur dunia karena tenaga kerja murah. Jutaan orang pindah ke pabrik. Perusahaan global berbondong-bondong masuk. Selama bertahun-tahun, China memproduksi semuanya lebih murah daripada negara lain. Tetapi kemudian keadaan berubah. Upah mulai naik. Perusahaan mulai pindah ke negara-negara yang lebih murah, seperti Vietnam dan Bangladesh. Pada saat yang sama, populasi Cina mulai menua. Lebih sedikit pekerja muda, lebih banyak pensiunan. Pada tahun 2010, angkatan kerja mencapai puncaknya. Kemudian mulai menyusut. China menghadapi masalah serius, dan mereka membuat keputusan yang berani. Jika Anda tidak dapat memiliki lebih banyak pekerja, bangunlah pekerja yang tidak pernah menua. Dari pembeli menjadi pembangun. Pada tahun 2015, China meluncurkan rencana untuk mendominasi manufaktur canggih. Robotika menjadi fokus utama. Awalnya, Tiongkok bergantung pada robot asing. Namun kemudian, strategi mereka berubah. Mereka mulai membangun robot sendiri, mengakuisisi teknologi, berinvestasi miliaran dolar, membangun kompleks produksi besar-besaran, di mana semuanya dari bahan baku hingga robot jadi dibuat di satu tempat. Dan hasilnya sangat besar, skala yang tak tertandingi. Tiongkok kini memiliki lebih dari 2 juta robot industri yang beroperasi lebih banyak daripada gabungan seluruh dunia. Dalam 1 tahun, mereka memasang hampir 9 kali lebih banyak robot daripada Amerika Serikat.
Dan otomatisasi tidak terbatas pada industri teknologi tinggi. Ini menyebar kemana-mana dari elektronik hingga produksi makanan hingga tekstil. Namun, faktor terbesar adalah biaya. Robot-robot ini beroperasi dengan biaya kurang dari $3 per jam. Tidak ada gaji, tidak ada tunjangan, tidak ada kesalahan. Dengan harga tersebut, persaingan menjadi hampir mustahil. Dampak manusia di luar pabrik-pabrik ini, gambaran yang terlihat sangat berbeda. Banyak kota industri menyusut, jumlah pekerja yang dibutuhkan semakin sedikit. Beberapa lini produksi sepenuhnya otomatis. Perkiraan menunjukkan otomatisasi dapat menggantikan lebih dari 200 juta pekerjaan di Tiongkok. Bahkan mereka yang tetap bekerja menghadapi upah yang lebih rendah dan jam kerja yang lebih panjang. Ya, pekerjaan baru sedang diciptakan. Insinyur, teknisi, spesialis AI. Tetapi tidak semua orang dapat beralih ke peran-peran ini. Kesenjangan semakin melebar. Pergeseran kekuatan global ini bukan hanya tentang Tiongkok. Ini tentang persaingan global, produksi yang lebih murah, menghasilkan produk yang lebih murah, kendaraan listrik, panel surya, elektronik, semuanya menjadi lebih terjangkau dan semakin sulit untuk bersaing. Jika negara lain mencoba untuk mengembalikan manufaktur, mereka menghadapi tantangan. Mereka membutuhkan otomatisasi dan semakin meningkat. Itu berarti mengandalkan robotika Tiongkok. Apa yang akan datang selanjutnya sejauh ini? Robot-robot ini adalah mesin tetap, tetapi gelombang berikutnya berbeda. Robot humanoid, mesin yang dapat berjalan, beradaptasi, dan bekerja di lingkungan dunia nyata. Pabrik, gudang, lokasi konstruksi, tanpa perlu desain ulang. China berinvestasi besar-besaran di masa depan ini. Biaya turun dengan cepat dalam beberapa tahun. Robot humanoid dapat berharga kurang dari 1 tahun kerja manusia dan bekerja tanpa henti. Kecepatan, perubahan yang membuat momen ini berbeda, adalah kecepatan. Revolusi industri masa lalu membutuhkan waktu puluhan tahun.